Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagusnya sih ya, kalau ada musibah menimpa kita, segera ulama ajarkan kita segera evaluasi diri. Di mana letak dosa dan kesalahan saya? Di mana dosa dan kesalahan saya? Ketika ada musibah yang menimpa kita, segera bertobat, segera cari di mana letak kita punya masalah. Suami istri tidak bisa akur, mungkin dosa masa lalu. Maaf bapak ibu yang sudah dipenuhi bermaksud berpacaran baru menikah, rata-rata rumah tangganya tidak bisa damai, sulit. Ada hukuman dosa maksiat mendahului pranikah dengan bermaksiat. Itu hukumannya rata-rata sesudah menikah baru didapat. Maaf kalau anak kita pak dirusak dan diganggu orang lain, jangan kita salahkan anak kita. Coba renungkan, mungkin masa lalu tak pernah juga menyakiti dan merusak orang. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Mari kita selalu, apapun yang terjadi pada diri kita, kemungkinan Allah sedang memperlihatkan ini hukuman dunianya. Meskipun demikian ya mas sekalian, wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan sebagian besar dari dosa itu. Sebab kalau setiap dosa apa dibalas dan itu dihukumi di dunia, hancur ini dunia. Tidak ada kehidupan dunia ini kalau semua dosa apa dibalas oleh Allah langsung di dunia. Maka Allah itu wa ya'fu, dia Allah itu masih ada memaafkan dari sebagian besar dosa kita, diampuni kita. Dan ini rahmat Allah, ini kasih sayang Allah. Kalau semua dosa apa langsung mau dibayar di dunia, ay sudah, tidak ada di antara kita yang tidak tertimpa musibah hebat dan besar. Nabi Adam alaihissalam cuma satu dosanya, dikasih keluar dari kenikmatan yang bernama surga, Pak. Terlempar jauh dari sebuah penderitaan dan kesengsaraan bernama dunia karena pelanggarannya cuma satu. Nah kalau ini kita punya dosa dan maksiat, mau dibayar seperti itu Pak. Tidak ada kenikmatan yang kita dapatkan di dunia sedikit pun. Alhamdulillah kita ini Pak, dosa maksiat masih Allah kasih kita banyak kenikmatan. Karena mungkin ada sebagian besar dosa-dosa kita ini masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dimaafkan. Kalau mau dihukum Pak ya, seandainya dihukum dengan katakanlah muncul semua benjol-benjol di muka tak, setiap dosa muncul benjol, setiap dosa muncul benjol. Saya yakin di sini tiap hari kita punya benjol. Mungkin kelihatan bilang banyak sendosano, penuh benjolmu.
Syukur alhamdulillah. Allah tahu Pak, mata kita sering bermaksiat, telinga kita sering bermaksiat, hati kita bermaksiat, tangan kita bermaksiat, pikiran kita bermaksiat. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kenikmatan, belum dihukum. Beda dengan umat-umat sebagian umat dahulu Pak. Bagaimana Nabi Nuh umatnya kena tsunami paling hebat, itu karena dosanya. Tsunami yang pernah melanda dunia paling hebat, paling dahsyat, karena dosanya umatnya Nabi Nuh. Kaum Ad, kaum yang paling hebat, paling perkasa tubuhnya Pak, paling kuat itu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud itu. Tapi Allah turunkan 7 hari angin kencang itu sehingga mereka mati serentak. Itu umat-umat terdahulu ada yang dihukum dengan hukuman fisik langsung. Kalau umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah Pak, tidak model begitu. Tapi kita ini banyak dihukum oleh Allah seperti susah bersatu. Itu umat Nabi kita. Umat Nabi Muhammad perpecahan, permusuhan satu sama lain, itu bentuk hukuman. Di ayat ini saya kira ada perhatian besar. Nanti bagus sekali kalau kita baca kitabnya Imam Ibnu Qayyim, Ad-Da' Dawa, itu tentang penyakit dan obatnya. Beliau bicara sana 51 akibat maksiat itu bima kasabat aidikum. 51 akibat. Kenapa? Mohon maaf anakku ya, kalau ada yang susah menghafal, susah menghafal, coba taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga lancar menghafal tapi cepat sekali hilang, coba bertaubat. Ya, hilang hafalannya. Bukankah Imam Syafi'i datang kepada gurunya itu, datang kepada Al-Waqi, dia mengeluh, dan nasihat gurunya cuma satu: jangan kau rusak cahaya ilmumu, jangan kau rusak kekuatan menghafalmu dengan kau bermaksiat dan berdosa. Kalau penghafal Quran baru suka mengintip kalau ada orang mandi, tidak bisa kau menghafal, tidak bisa menghafal itu. Kalau ada penghafal Quran baru ada makanan itu wafernya temannya hilang-hilang, tidak bisa kau menghafal Al-Quran itu. Tidak bisa hafal Quran kalau makananmu karena tak jelas. Jangan pernah makan kalau tidak jelas. Lebih baik mati kelaparan daripada makan makanannya teman tak yang bukan halal. Jangan. Tak bisa naganggu kita punya ingatan itu. Jangan pernah ambil. Termasuk yang suka tukar itu makanannya, tukar di sebelah, tukar di sebelah. Ya, ada yang begitu? Tidak ada aja. Anda ada aja. Alhamdulillah. Ada? Tidak ada aja. Mirip-mirip gitu. Tidak begitu itu. Di sini bagus semua. Sini bagus Dina. Tidak ada yang suka ambil ya. Aman toh? Biar makanan di atas disimpang aman toh? Atau ada amankan? Ya aman dan diamankan. Insyaallah ya. Kita masuk contoh kecil. Ya. Ya, kita masuk di contoh kecil. Ya. Di surah Ali Imran ini, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaha qultum anna hadza kul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud? Ini contoh kecil. Kalau tadi itu
Itu ayat umum itu. Ini kasus khusus. Kasus khusus di perang Uhud. Telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat. Kekalahan kepada kalian, padahal musuh-musuh pada saat itu jumlah kita sudah 1000. Jumlah kaum muslimin di perang Uhud itu lebih 1000. Waktu di perang Badar menang mutlak itu cuma 300. Ketika 300 menang mutlak, lari kocar-kacir itu musuh melemah. 300 menang, tapi waktu jumlah 1000, waktu datang itu perang dari Quraisy itu bersekutu orang kafir mau menghancurkan Islam, bersekutu mereka. Wih, banyak sekali jumlahnya. Musuh waktu itu lebih 3000, hampir 4000 musuh itu. Waktu itu kaum muslimin jumlah banyak, seharusnya menang besar, tapi kalah pada saat itu. Lalu anna haza, dari mana itu datang kekalahan yang begitu? Seharusnya jumlah besar bisa mengalahkan musuh, sudah lebih siap, mental sudah siap, sudah ada pengalaman menang di Badar, tapi kenapa kalah? Anna haza qul huwa min indi anfusikum, itu dari dirimu sendiri. Ternyata kekalahan ini musibah. Kekalahan, kehancuran, kemunduran, kemiskinan, penyakit, masalah hari ini, Pak, itu min indi anfusikum, dari diri kita ini. Ini contoh ya, Allah ingin konkretkan ini. Allah ingin konkretkan.